Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Siti Nur Fadila. Saya berasal dari kelas 4A Manajemen. Yang saya hormati Ibu Mia Kusmiati, SEMM, CTMOS, MCE, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasional. Di sini saya akan mempresentasikan terkait perencanaan produksi dan agregat dan juga kontrol. Lalu, bagaimana penjelasannya? Kita simak yuk. Produksi didefinisikan sebagai pembuatan barang dan jasa, dan perencanaan didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang terkait dan terkoordinasi mengenai pengendalian bahan, perencanaan proses, penjadwalan, dan lain-lain. Perencanaan dan pengendalian produksi adalah proses merencanakan produksi terlebih dahulu, menetapkan laju setiap barang, menetapkan tanggal mulai dan selesainya setiap barang, mengizinkan aktivitas toko dengan mengeluarkan pesanan produksi, menindaklanjuti kemajuan produk, dan mempercepat kapanpun diperlukan. Pengendalian produksi berlangsung selama produksi dan pada dasarnya terdiri dari langkah-langkah berikut, di antaranya memulai produksi pengiriman item, yaitu menetapkan prioritas antar item bersaing untuk mendapatkan waktu di fasilitas yang sama. Pengendalian adalah melihat penyebaran data, persiapan laporan mengenai output, efisiensi mengenai mesin dan tenaga kerja, serta persentase barang cacat dan juga lain-lain. Persyaratan peralatan, mesin, persyaratan sebenarnya adalah manusia, instruksi, otorisasi, tersedia di tempat yang tepat dan dalam jumlah yang tepat. Perencanaan melibatkan waktu persiapan yang tersedia di perusahaan untuk semua formulir dan fasilitas kertas. Adapun peran perencanaan dan pengendalian produksi, di mana mengkoordinasikan kegiatan berbagai departemen yang berkaitan dengan produksi untuk dapat mencapai aliran produksi yang teratur, stabil, dan juga seimbang. Di dalam perusahaan yang variasi produknya sangat banyak atau yang kapasitas mesinnya berbeda untuk produk yang berbeda juga, atau yang pabrik dan mesinnya ditata sesuai fungsi di berbagai departemen yang tidak terkait satu sama lain, PPC harus diatur sebagai sebuah departemen independen dengan kepala departemen yang bertanggung jawab kepada direktur pelaksana, manajer umum, atau manajer pekerjaan, tergantung pada besaran dan kompleksitas fungsi perencanaan dan ukuran pada perusahaan tersebut. Dalam jadwal produksi induk, jadwal produk disiapkan untuk jangka waktu berdasarkan rencana agregat dan pemeriksaan kapasitas yang disebut perencanaan pemotongan kasar. Beberapa fitur sistem adalah di antaranya penekanan pada penyimpangan persediaan atau reservoir bahan untuk mendukung produksi. Sedikit informasi yang melewati sistem pesanan ditempatkan pada manufaktur untuk mengisi kembali persediaan tingkat persediaan turun. Jelas bahwa sistem seperti ini tidak diinginkan untuk bisnis kompetitif, di mana tingkat layanan, biaya, dan kinerja pengiriman adalah hal yang paling penting. Sistem ini tidak cocok untuk mengatasi variasi permintaan produk yang besar. Dalam sistem dorong, produk diambil untuk diproduksi sebagai antisipasi pesanan. Dalam sistem ini, terdapat penumpukan inventaris, tetapi pada saat yang sama kemungkinan ketersediaan produk lebih baik. Karena produk diproduksi sesuai stok, ada kemungkinan hal tersebut akan terjadi persediaan barang jadi yang sangat besar. Sistem tarik. Dalam sistem tarik, suatu produk diambil untuk diproduksi hanya berdasarkan pesanan atau persyaratan pasti. Perencanaan agregat adalah kegiatan operasional yang melakukan rencana agregat untuk proses produksi, terlebih dahulu 3-18 bulan, untuk memberikan gambaran kepada manajemen mengenai berapa jumlah bahan dan sumber daya lainnya yang akan dibeli dan kapan, sehingga kepada totalannya. Rencana produksi atau rencana agregat manufaktur
adalah pernyataan manajerial mengenai tingkat produksi periode demi periode, tingkat tenaga kerja, dan investasi inventaris dengan mempertimbangkan kebutuhan pelanggan dan batasan kapasitas. Ada juga rencana kepegawaian atau rencana agregat layanan, pernyataan manajerial mengenai jumlah staf periode demi periode dan kapasitas terkait tenaga kerja dengan mempertimbangkan kebutuhan pelanggan dan keterbatasan kapasitas. Ada juga strategi pengejaran, adalah pencocokan permintaan dan kapasitas dari periode ke periode. Hal ini memungkinkan persediaan disimpan pada tingkat serendah mungkin. Namun, ada juga beberapa masalah yang mungkin timbul seperti rekrutmen atau pemecatan karyawan dalam jumlah besar, ketidakstabilan karyawan, biaya penyimpanan persediaan yang meningkat, dan pemanfaatan pabrik atau peralatan yang tidak menentu. Strategi tingkat, di sisi lain, berusaha mempertahankan tingkat produksi atau lapangan kerja yang stabil. Perusahaan menggunakan tingkat persediaan yang lebih tinggi daripada yang diperlukan saat ini dan dapat menurunkan atau menaikkan tingkat persediaan sesuai dengan perubahan permintaan. Strategi tingkat membutuhkan biaya kelebihan persediaan, biaya subkontrak atau lembur, dan biaya pemesanan di awal. Sebagian besar perusahaan menggunakan kombinasi strategi level dan pengejaran untuk memenuhi dan mencapai tujuan organisasi dengan lebih baik. Perencanaan agregat memiliki peran yang berbeda dalam layanan dibandingkan dengan manufaktur. Layanan tidak bisa ditimbun atau diinventarisasi, sehingga kapasitas yang tidak terpakai akan terbuang. Selain itu, pengukuran kapasitas layanan juga lebih sulit karena persyaratan pemrosesan yang bervariasi. Namun, jasa memiliki keuntungan dalam intensitas tenaga kerja yang tinggi, memberikan fleksibilitas yang tinggi dalam perencanaan agregat. Bidang-bidang layanan yang menggunakan perencanaan agregat termasuk restoran, rumah sakit, jasa lainnya, dan industri penerbangan. Perencanaan produksi adalah penentuan, perolehan, dan pengaturan fasilitas produksi di masa depan, sedangkan pengendalian produksi berkaitan dengan pelaksanaannya. Manfaatnya termasuk efisiensi produksi yang lebih tinggi, biaya produksi rendah, pengiriman tepat waktu, dan investasi persediaan yang rendah. Perencanaan agregat adalah perencanaan untuk jangka waktu 3-18 bulan yang memberikan gambaran tentang jumlah bahan dan sumber daya yang dibutuhkan, dengan tujuan menekan biaya operasional seminimal mungkin. Langkah-langkahnya meliputi penentuan permintaan dan kapasitas saat ini serta pilihan strategi seperti rekrutmen, lembur, dan inventaris. Metode riset operasi digunakan untuk memecahkan masalah perencanaan agregat yang kompleks. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai perencanaan produksi, agregat, dan juga kontrol. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Zahra Siti Nurfadilah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sobat Empo.